Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Good morning. For my student, how are you today? I hope you're fine today. Ya, jadi selamat pagi anak-anakku. Tetap semangat. Semoga di pagi hari ini kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk belajar ya. Oke. Ustazah sedikit mengingatkan ya bagi anak-anakku yang kelas 7 untuk tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas dari Ustadz Ustazah setiap harinya. Jangan sampai kalian melewatkan satu kesempatan. Karena satu kesempatan itu nanti kalian akan kehilangan satu nilai ya. Mengingat nanti insya Allah bulan ini nanti kita akan melaksanakan penilaian tengah semester ganjil atau penilaian tengah semester yang pertama. Maka amat sulitnya kepada anak-anakku supaya tetap rajin mengerjakan atau mengumpulkan tugas dari Ustadz Ustazah. Nilai ulangan tengah semester ini nanti insya Allah murni, tidak ditambahkan dengan nilai-nilai kalian yang dari Google Form itu, bukan. Itu nanti nilai murni, benar-benar nilai dari kalian masing-masing. Hasil UTS itu nanti. Bukan ditambah dari ulangan harian, bukan ditambah nilai-nilai yang lain. Jadi amat sulitnya tetap menyaksikan tayangan ini dan mengerjakan tugas dari Ustazah. Itu sedikit saja penilaian dari sedikit saja pengingat supaya kalian tetap semangat, supaya kalian tetap beraktivitas di pagi hari ini dengan semangat. Next. Jadi, so we are learn about simple present tense. Ya, simple present tense. Bisa dibuka di buku kalian. Simple present tense itu ada di halaman 30. Ya. Open your book page on number 30. There is simple present tense. Simple present tense consists of 3 parts: positive sentence, interrogative sentence, and negative sentence. Yeah. The first, I would like to explanation about positive sentence. Ya, jadi positive sentence ini dijelaskan ada subjek, ada be, ada complement. Sebelumnya Ustazah sampaikan dulu be itu apa di sini. Be ini itu ya to be. Sama ya seperti yang Ustazah rumuskan ini ya. To be itu sama dengan be. Ada 3 macam, yaitu am, is, are. Am, is, are. Ya, masing-masing am, is, are ini harus dipasangkan dengan subjeknya. Ya, subjeknya boleh dibolak-balik asalkan to be-nya ini juga harus sama. Ya, nggak boleh subjeknya I, to be-nya is, subjeknya I, to be-nya are, itu salah. Karena I sendiri ini sudah ada pasangannya yaitu am. Nggak boleh dipasangkan dengan to be yang lain. Ya, and then he, she, it itu to be-nya sama yaitu is. Tidak boleh dipasangkan dengan to be, am ataupun are. Karena sudah menjadi patokan, sudah menjadi ini yang harus dipasangkan dengan subjek he, she, it yaitu to be, is. And then are itu dipasangkan dengan subjek you, we, they. You, we, they. Ya, tidak boleh dipasangkan dengan to be, am ataupun is. Ya. Nah,
to be. Maksud saya subjek I itu ada siapa saja di sini. I ini boleh semua orang yang ada di dunia ini, termasuk kalian, termasuk ustazah, termasuk guru-guru yang ada di sini, termasuk bapak kepala sekolah, orang tua kalian, adik kalian, ya, semuanya boleh dijadikan subjek I, termasuk nama orang yang ada di dunia ini boleh dimasukkan sebagai subjek I. Otomatis to be-nya am, ya. Maaf Ustazah Rolat ya. I di sini sebagai semua orang yang ada di dunia ini, termasuk Ustazah, ya. Berarti I am a student. Ada lagi I am a teacher. I am Mrs. Putri. I am, bisa ditulis di sini nama orang siapa ya, atau profesinya orang itu sebagai apa boleh ditulis di sini, bebas. Asalkan ya itu murni orang itu sendiri, subjek I, itu ya. Kalau di sini dicontohkan, I am Sarah. I am Sarah. Gitu ya. Lanjut. He, she, it. Ya. Kita lanjut ke to be is. Itu pasangannya dengan subjek he, she, it. He, she, it ini siapa sih, Us? He, she, it ini artinya kalau he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, lalu it itu menerangkan kata benda. Kata benda. Otomatis kata bendanya itu jumlahnya 1. Ya, nggak boleh lebih dari 1. He di sini bisa menggantikan nama orang, ya. Bisa menggantikan nama orang. Otomatis Mrs. Putri, Ustazah Putri itu bisa diganti dengan she. Ayah kalian itu bisa digantikan dengan he. Adik laki-laki kalian atau kakak laki-laki kalian itu bisa diganti dengan he. Atau Ustazah punya murid di SMP ini bernama Kevin, berarti itu diganti he, kata gantinya he. Lalu Ustazah mengenal seorang dokter itu bernama John, itu bisa diganti he juga. Lalu Ustazah memiliki teman perempuan bernama Desi, berarti itu bisa diganti dengan she. Lalu Ustazah memiliki murid siswa perempuan di sini bernama Keisha. Ada yang bernama Keisha? Itu bisa diganti dengan she. Jadi kesimpulannya, nama seseorang itu bisa diubah menggunakan kata ganti she. Gitu ya. Ada yang tanyakan dari sini? Tidak ya. Lanjut. He is John. He is my father. And then she is my mother. She is a doctor. Seperti itu, ya. Lalu ada lagi it. Ada lagi it.
It di sini itu harus menggantikan kata benda yang jumlahnya 1. Tidak boleh jumlahnya lebih dari 1. Biasanya jumlahnya 1 atau lebih dari 1 itu bisa bisa dikenal atau kita bisa mengetahuinya itu dengan kata-kata a atau an atau the, ya. Jadi dua kata ini itu menerangkan kata bendanya jumlahnya dari 1, gitu ya. Contohnya, a chair is brown. Kursi itu berwarna coklat. A chair is small, very small. The car is in the corner. The cat is cute. Is a cute animal. The cat is white. Gitu. Ada yang sudah jelas dari sini? Insya Allah sudah ya. Lalu kita lanjut ke to be, are. Ini sudah ya, kalau mencatat boleh, atau kalau mau dilihat saja juga boleh. To be, are. Di sini dituliskan you are my friend. You are students. Ada lagi we are students. We are friends. We are, bukan his parent ya. Lanjut, they are my friend. They are students. They are friends. They are his parents. Nah, setelah saya contohkan di sini you. You itu jumlah orangnya lebih dari 1. Ya. Contohnya, Mr. and Mrs. Afwan are my parents. You and I. Nah, you and I. Ya, you and I. Berarti subjeknya lebih dari 1, maka to be-nya menggunakan are. You and I are the student of junior high school of Surakarta. You and I are the student of junior high school Budi Utama of Surakarta. Jadi maknanya di sini adalah kamu
dan saya adalah seorang murid dari SMP Budi Utomo Surakarta. Ya. Gitu, contoh kecilnya seperti ini. Ini bisa diganti dengan we. We are ini saya ganti we juga boleh. We are the student of Junior High School of Budi Utomo of Surakarta. Ada lagi, ini saya ganti subjeknya dengan they. Juga boleh. They are the student of Junior High School of Budi Utomo of Surakarta. Gitu ya. Insya Allah jelas untuk ini. Ustazah kira ini sudah jelas. Next. Interrogative sentence. Jadi interrogatif di sini itu perubahan dari kalimat positif tadi kita ubah ke kalimat interrogatif. Nah, ini hanya polanya saja ya. Nah, pola yang ada di sini itu diubah. Yang semula di sini subjeknya berada di depan dirubah ke posisi nomor 2. Lalu to be yang di sini itu diposisikan atau diletakkan di nomor 2, maka diubah ke dalam bentuk interrogatif, itu nanti akan diposisikan ke yang pertama atau diletakkan ke posisi yang pertama. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang Ustazah maksud ya. Ini boleh dicatat, ini juga boleh dicatat. Semuanya harus dicatat. Formula ini harus dicatat. Gitu ya. Contohnya di sini ada Am I Sarah? Is he Mr. Khan? Is she a teacher? Is it my bag? And then, are you my friend? Are you students? Are we friends? Are they his parents? Jadi, to be yang berada di tengah, kalau di sini dituliskan di tengah ya, ini semuanya diletakkan di depan. Lalu subjek yang ada di sini itu diletakkan di nomor 2. Belakangnya ini yang mengikuti ini diletakkan sama. Ya. Jadi nanti nggak usah bingung. Ya, tinggal kita lihat. Kalau interrogatif itu disertai tanda tanya, maka kalian di sini harus melengkapi dengan to be, ya. Dan subjeknya juga mengikuti. Gitu, tidak ada koreksi dari Ustazah. Lalu yang ada di sini ini itu hanyalah penulisan singkat dari kalimat positif di sini. Nah, kalau ini kan panjang ya, am I, maka kalau dipendekkan menjadi seperti ini, dan seterusnya sampai ke bawah. Ya. Nah, nanti ketika penilaian tengah semester atau UAS untuk semester ganjil ini, maka jika kalian tidak hafal ini, jika kalian tidak hafal penulisan secara pendeknya ini, kalian jangan berani-berani menulis untuk seperti ini. Lupa-lupa ingat maaf ya tidak ada. Maka nanti ketika ujian daripada ragu-ragu, lebih baik kalian menulisnya seperti ini, bentuk panjang ini nggak apa-apa. Lebih jelas, ya insya Allah kalian lebih ingat daripada yang ini. Ini nanti naruhnya tanda komanya di mana, ini nanti penambahnya gimana, apa yang harus hilang. Nah, itu nanti kalian bingung. Daripada kalian bingung, lebih baik untuk menulisnya itu seperti ini saja, ya. Karena
menulis itu nanti ada pengaruhnya untuk ustazah. Jika kalian salah meletakkan koma atau kurang S, kurang A, kurang E, kurang ini itu tidak sesuai dengan kunci jawaban yang ustazah buat, itu nanti akan ustazah salahkan ya. Jadi mohon maaf karena ini bahasa Inggris ya, jadi penulisannya harus hati-hati. Itu. Kita lanjut ke bentuk negatif. Nah, ini bentuk negatif. Semuanya berawal dari bentuk positif ya. Kalau tadi interrogatif itu hanya letak to be dan subjeknya saja yang berbeda ya. Yang semula ditaruh di awal, ditaruh nomor 2, yang nomor 2 ditaruh di nomor awal gitu ya. Maka negatif sentence di sini itu harus ada tambahan not setelah to be. Ya, harus ada tambahan not setelah to be. Karena di sini mengandung kalimat negatif. Harus ada not-nya. Kalau tidak ada berarti itu mengandung kalimat positif. Ya, harus diingat-ingat. Sama seperti yang positif tadi, hanya saja ditambahkan not di sini ya. Ini sama. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya di halaman berapa ini. Berada di halaman 31 ya. Kalau tadi semuanya berada di halaman 30 gitu. Ustazah kira ini sama seperti yang positif tadi, jadi tidak ada catatan dari ustazah ya. Lanjut, next. Nah, yuk kita bahas yuk activity 6. Open your book page on number 31. Ya, kita bahas di sini. Silahkan kalian lengkapi. Please complete in your book using to be, am, is, or are. Complete the sentence using am, is, or are. Ya, contohnya di sini ada she. Lalu di sini disuruh melengkapi untuk nulis ini ya. She is a student. Ya, jadi jelas ya. She is a student. And then number 1. I is Indonesia. Ya. I Indonesia. Maka harus ada am. Ya, tupinya. Lalu untuk number 2, they, ya, maka harus diikuti kata benda, yaitu kata bendanya di sini adalah student, harus ditambahi s. Maka tupinya adalah are. And then Justin. Justin di sini adalah kata ganti dari he. Maka subjeknya adalah is. Ya. And then my father. My father di sini penggantinya adalah kata he. Maka tupinya is. Lalu ada lagi kah? Oh ya, ini number 7. Maaf ya, nomor 2 tadi sudah dibahas ya. Number 7. The animal blank 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 cute. Karena the animalnya di sini tidak menggunakan s dan cute-nya di sini adalah adjektif, tidak mungkin ditambah s, maka yang harus dilengkapi untuk menuliskan to be di sini adalah to be-nya is, ya, is. And then number 9 and 10. The sky blank 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 blue, the river blank 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 clean. Semuanya di sini tidak mengandung s, ya, atau tidak diikuti huruf s. Maka to be-nya adalah is. Bisa dilihat seperti ini dan dilengkapi.
Nah ini. Justin is my friend. My father is a farmer. The animal is cute. The river is clean. Oh ya, maaf ya. The sky di sini itu nanti termasuk to be yang satunya. Maaf ya. Ini ya harus dilengkapi. Kita lanjut to BR. Ada siapa saja otomatis nomor 2, number 5, number 6, number 8, number 9. Itu to be-nya R. Karena di sini diikuti oleh huruf S ya. Entah itu di depannya, entah itu di belakangnya ada huruf S. Maka to be-nya adalah R. Bisa dilihat polanya di sini ya. Next. Nah, kita sudah berada di penghujung tugas ya. Ustazah harap kalian mengerjakan task 4, tugas proyek 1 dan sudah. Ada tugas proyek 2 juga. Nah, tugas proyek 1 ini bisa kalian lengkapi dulu di buku kalian seperti ini. Lalu nanti di Google Form nanti saya akan menjabarkan satu persatu dari nomor yang ada atau yang harus kalian lengkapi ya. Jadi tidak usah mengirim berupa format gambar atau tidak bisa mengirim hasil pekerjaan kalian yang ada di buku ini kirim ke Ustazah, itu tidak bisa. Maka semuanya harus dikirim melalui Google Form. Ya, tinggal melengkapi saja tubinya apa. Ini silahkan buka buku paket kalian halaman 33 activity A, kerjakan dan lengkapi isi tersebut dengan benar dan tepat. Tulis identitas diri terlebih dahulu, nama kelas dan nomor absen itu jangan lupa ya. Jika sudah selesai menjawab nomor 1 sampai 8, maka salinlah jawaban tersebut ke Google Form dengan menulis jawabannya saja. Pastikan sudah menjawab di buku paket kalian ya. Batas waktu pengumpulan tugas yaitu hari Sabtu 5 September 2020 ya. Hari Sabtu. Maaf. Lanjut. Tugas proyek 2, task 4. Nah, ini disuruh melengkapi sebuah biodata atau personal identity. Ya, kalau kita mengenalnya adalah biodata. Ini termasuk dalam kalian melamar pekerjaan itu nanti juga menyertakan seperti ini. Nah, dalam bentuk bahasa Inggrisnya ada di buku paket kalian halaman 40 ya. Seperti ini. Ini juga sudah Ustazah lengkapi juga di Google Form, nanti tinggal kalian mengisi sendiri ini ya, ini apa. Lalu jenis kelamin atau di sini dijelaskan adalah seks. Maka nanti kalian tinggal pilih salah satu aja untuk klik di jenis kelamin sesuai dengan diri kalian masing-masing. Gitu ya. Silakan buka buku paket kalian halaman 40 activity 17. Kerjakan dan lengkapi isi tersebut dengan benar dan tepat. Jika sudah selesai menjawab semuanya, maka salinlah jawaban tersebut ke dalam Google Form dengan menulis jawabannya saja. Pastikan sudah menjawab di buku paket kalian ya. Batas akhir waktu pengumpulan yaitu Sabtu tanggal 5 September 2020. Ya. Dan ini sedikit catatan dari Ustazah. Kalian bisa melengkapi activity 17 ini nanti dengan cara melihat activity 13 di halaman 37 ya. Ini harus seperti apa menulisnya, terutama ini ya, age. Ini harus umur. Umur itu harus disertakan di sini angka, lalu di belakangnya ada years old gitu ya. Gitu Ustazah. Number of sibling, number of sibling ini harus ditulis ya. Semisal orang tua kalian itu memiliki anak 4, misalnya dalam Ustazah ya, memiliki
anak 4 dan kalian berada di posisi pertama, maka kalian harus menuliskan semuanya itu plus kalian, saudara kalian berapa, ditambah kalian sendiri itu nanti ditulis di sini, gitu ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Ustazah tunggu ya. Ustazah tunggu sampai hari Sabtu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum Ustazah akhir video ini, Ustazah ingin mengingatkan minggu depan kalian akan Ustazah beri soal-soal pilihan ganda saja ya. Setiap nomornya nanti ada poinnya 7 jika benar ya. Kalau salah ya 0. Dan jumlah soalnya ada 15. Jadi semua total poinnya adalah 105. Nanti kalau benar ya 100 gitu aja. Nanti kalau salahnya 1 atau 2 atau berapapun nanti Ustazah kurangi 5. Karena Ustazah anggap semua total yang ada di situ itu 100 bukan 105 gitu ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan, tetap belajar ya anak-anakku, semangat karena kalian nanti tanggal 14 September kalian sudah mengikuti penilaian akhir semester, penilaian tengah semester. Jadi Ustazah harap jangan sampai tidak absen, jangan sampai tidak mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.